Ada. Jadi mereka tidak terima karena budaya kita itu kan sebenarnya menganut budaya patriarki. Disduk Capil itu memberi kemudahan, jadi teman-teman itu tidak perlu balik ke kampungnya. Halo Pasko dimanapun berada, selamat malam. Balik lagi sama gue. Gue siapa? Nggak tahu, lu tebak sendiri. Oke. Tentu saja, gue mau nanya kabar para Pasko di sini, pasti baik-baik aja ya. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang lebih unik dari sebelumnya. Kita akan perkenalkan, oke? Oke. Selamat malam, kakak siapa? Audi, selamat malam. Oh, kakak Audi, boleh perkenalan dirinya kak? Nama saya Audi Mana, tinggal di Depok. Saya seorang transpuan. Oh, Kok tadi lu bilangnya selamat malam sih? Emang kalau dia nontonnya siang gimana? ya makanya kan di sini udahlah. Lu anggap aja lah, niar kapan gitu terserah lu lah waktunya gitu loh. Gak apa-apa, di sini bebas. Tergantung yang nonton, terserah mereka nontonnya kapan. Lu kalau kan? dia nontonnya subuh gimana lu? Selamat apa tuh? Ya mereka suruh gak ngayal sendiri, gue bilang subuh gitu kan. Terserah mereka lah. Capek gue udah lah. Kemana? Gue ngomong sendiri dong ini. Ini kita langsung aja nih ke pembahasan aja ya. Serius nih. Serius nih ya? Serius. Ntar gue mau nanya. Jadi nikah gue kalau serius dulu nih. Ini foto lu bukan sih? Bukan lah, ini siapa sampah itu? Oh. Gak kenal gue, jelek begitu, gendut, najis. Hidup lagi ah. Nih kau di, gue piranya nih. Dulu sebelum menjadi seorang transpuan itu jadi apa? Jadi apa? Aku jadi Sailor Moon. Sailor Moon? Iya. Temen Dragon Ball? Uh, Enggak sih, orang mereka gak temenan, beda server lu gimana? sebelum jadi transpuan jadi Sailor Moon. Ya. Namanya siapa tuh sebelum jadi transpuan? Itu agak sensitif. Sensitif ya, nggak usah ya? Jadi nggak bisa disebutin karena walaupun aku bisa menyebutkan tapi takutnya nanti teman-teman dikritik oleh organisasi Benar. transgender Indonesia karena itu hanya akan menimbulkan diskriminasi di media sosial. Tuh, kan? Ini mohon maaf, bukan berarti gue diskriminasi kan, gue kepo aja gitu. Itu Jadi nanti nggak lah ya. boleh ya. Ya itu nanti aja lah, harus ntar. Kenapa tuh bisa kepikiran dulu untuk merubah gender? Aku bukan kepikiran, tapi ini adalah takdir. Ini takdir yang aku harus aku jalanin. Jadi ini bukan pilihan, bukan change, tapi ini takdir hidup yang harus aku jalani. Tuh. Bagaimanapun aku menolak, aku tidak akan bisa. Karena ini takdir aku emang sudah seperti ini. Walaupun dulu aku menolak untuk tidak, tapi orang-orang tetap aja memanggil aku dengan sebutan apa ya, bencong, kayak perempuan. Terus walaupun jalannya aku laki-lakiin, aku maskulin, tetap nggak akan bisa. Oh gitu, karena emang udah pembawaan dari sana emang seperti itu ya. Cuman karena masyarakat kita kan tidak bisa menerima apa ya, perbedaan itu, jadi mereka tidak terima karena budaya kita itu kan sebenarnya menganut budaya patriarki bahwa status sosial laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan. Jadi kalau kayak aku ini kan justru turun kasta disebutnya, dari laki-laki menjadi perempuan. Tapi ekspresi gendernya ya. Iya. Tapi kalau boleh tahu nih, ini sekarang udah transpuan nih berarti kan? Tuh kakak tuh udah merombak semuanya apa? Enggak. Kalau boleh tahu ya, kayak jangan tersinggung ya, maksudnya aku juga enggak tersinggung. Ini buat edukasi juga. Jadi transpuan itu ada dua ya. Transpuan secara ekspresi gender, terus kalau yang sebutannya dia sudah merubah alat kelamin karena penyesuaian ekspresi gendernya, itu disebutnya sebenarnya transseksual. Kalau transpuan itu adalah seseorang yang mengambil gender perempuan. Oh, yang jadi kalau transpuan itu belum tentu dia operasi kelamin dan lain-lain. Cuman ekspresi gendernya aja berubah. Nah, maksudnya pembawaannya udah bener-bener sebagai perempuan gitu ya. Gitu. Berarti
pasti kakak punya teman juga yang sama gitu ya. Banyak. Nah itu pasti kan udah ada yang udah merombak semuanya gitu ya. Ada. Nah itu kan perlu biaya gede tuh kak ya kalau operasi gitu. Sangat besar. Di samping ekonomi juga mentalnya harus dipersiapkan. Karena sekali dia operasi kan tidak akan kembali lagi. Udah hilang lah gitu ya. Nah itu kira-kira tuh butuh biaya sebesar itu untuk pendapatan mereka tuh gimana? Cara mendapatkan biayanya itu? Ada yang emang mereka sebagian jual diri, jadi biayanya ditabung. Jadi kan kalau mereka sudah merombak itu, jadi harganya agak lebih mahal. Kan? Ada yang emang dia punya warisan, ada juga yang gitu. Sebenarnya transpon itu beragam loh, tidak hanya pekerja seks. Temanku ada yang dokter, ada yang desainer, tapi emang yang selalu disorot adalah teman-teman yang menjadi pekerja seks. Karena itu kenapa mereka jadi pekerja seks itu kan sebenarnya banyak latar belakangnya banyak, pendidikan yang rendah, terus tidak mempunyai skill yang mumpuni, terus tidak ada keberpihakan dari pemerintah. Nah, kalau punya pendidikan yang tinggi, skill yang bagus, kalau pemerintah tidak berpihak juga tidak akan bisa bekerja. Berarti tuh rata-rata tuh kalau transpuan itu nggak memandang pekerjaannya apa ya? Nggak memandang pekerjaannya apa, pokoknya kalau transpuan ya bisa kena di, maksud aku tuh siapapun bisa jadi transpuan gitu kalau emang dia kan, kalau bayangan aku nih kak, transpuan itu ya pasti, maaf nih ya, dia nggak bencong, emang pekerjaannya tuh yang kalau pandangan masyarakat tuh kayak misalnya kita contohin tempat kayak di Taman Lawang, nah itu kan transpuan tuh pasti kan kayak gitu-gitu. Nggak cuma itu doang tuh ya transpuan tuh ya. Nggak banyak. Ya karena kenapa mereka bisa ada di Taman Lawang itu kan banyak sebabnya sebenarnya. Yang aku sebutin tadi itu pendidikan yang rendah, latar belakang pendidikan yang rendah, terus tidak ada skill, terus rata-rata itu dari keluarga ekonomi yang tidak mampu di kampungnya. Transpuan itu kan kebanyakan urban. Mereka dari kampung ke kota untuk mengadu nasib, terus tidak ada keberpihakan dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya efeknya domino ya. Mereka itu kan sebenarnya butuh pekerjaan. Butuh pekerjaan. Teman-teman itu kan nggak ada pekerjaan, makanya larinya ke situ. Untuk mendapatkan duit secara instan, maka jual jadi seperti itu. Iya. Nah untuk Kaudi sendiri kira-kira keluarga udah tahu belum kalau Kaudi ini seorang transpuan? Tahu. Kaudi mau buka diri lah ya? Bukan membuka lagi, tapi mereka emang tahu profesi aku. Dulu aku penari, terus aku bekerja sebagai makeup freelance. Seharusnya mereka dari situ mengerti bahwa tidak ada seorang laki-laki, apalagi aku orang Lampung yang adatnya itu patriarkinya cukup tinggi. Seorang laki-laki yang mana ada bekerja sebagai makeup penari. Ya benar. Tapi keluarga tidak pernah menuntut, tapi yang suka bawel-bawel itu tante-tanteku. Kadang-kadang dulu kalau aku suka pulang bilang kapan nih merit gitu. Tapi kalau abang-abangku, kakak-kakakku nggak pernah lagi. Bahkan kakakku pernah menjawab gitu, apa ini orang dia nggak suka perempuan. Oh udah mengerti lah ya kalau keluarga ya. Untungnya seperti itu ya keluarga ya. Berarti ini sekarang kalau boleh aku tanya dan kalau boleh aku tahu, sekarang ini kegiatan Kaudi apa ini? Aku bekerja sebagai aktivis transgender perempuan, membantu kebutuhan teman-teman, mengadvokasi pemerintah, terus ikut mendampingi teman-teman cek kesehatan, terus mengedukasi teman-teman, mendampingi jika terkena kasus hukum dan lain-lain. Oh gitu, berarti aktif di sosial sama komunitas juga ya. gitu ya? Oh oke. Itu komunitasnya kalau boleh tahu, aku tuh apa tuh komunitasnya sekarang? Aku di Depok itu nama komunitasku Warna Sehati. Oh itu. Kalau kamu sempat baca kemarin di media tentang KTP transgender perempuan, kemarin itu aku ada di salah satu timnya. Wah hebat ya, walaupun mau bagaimana pandangan masyarakat terhadap transpuan, memandang Kaudi gimana, tetap Kaudi tuh istilahnya tetap berjuang dan punya tujuan gitu ya. Bahwa kalau gua begini ya
jangan lu pandang sebelah mata gitu. Tetap memperjuangkan hak-haknya juga ya bagus. Kami emang sudah siap lahir batin semenjak memilih konsisten dengan ekspresi gender kami. Itu sebenarnya dari awal hidup kami itu sudah penuh dengan stigma dan diskriminasi, sudah penuh dengan heboh, viral dan segala macam. Itu kami udah siap lahir batin. Oh gitu ya. Mau gimana kayak kata orang udahlah terima, karena kalau yang aku bacanya, kenapa kakak bisa begitu? Karena kakak udah nerima diri kakak apa adanya. Iya. Seperti itu kan. Makanya ya bodo amat lah apa kata orang gitu ya. Aku sudah berdamai dengan diriku. Tapi beberapa tahun yang lalu sebelum aku hijrah ke Jakarta, aku sempat berperang sama diriku. Aku sempat kadang-kadang kalau dihina orang itu kadang-kadang nangis gitu di kamar ya. Kenapa sih kok aku beda, kok aku selalu dihina orang, padahal aku biasa aja loh gitu, jalan itu biasa aja, nggak dibuat-buat. Atau enggak, ya biasa aja normalnya aku, nggak dibuat-buat, nggak dibuat kemayu-mayu gitu. Aku dulu sempet yang berperang dengan diriku sendiri gitu loh, merasa minder, merasa berbeda lah gitu, ya, merasa tidak berharga, terus tidak dihargai sebagai manusia. Kayaknya aku tuh paling hina, paling rendah itu. Padahal kita nggak berbuat jahat dan merugikan orang lain gitu ya. Nah itu kalau dengan keadaan sekarang, emang ada KTP transpuan? KTP transpuan itu sebenarnya bukan merubah jenis kelaminnya. Kalau merubah jenis kelamin itu kan harus melalui persetujuan setelah sidang. Oh, ya. Jadi teman-teman itu di Sdukcapil kemarin itu cuman hanya membantu kemudahan teman-teman untuk membuat KTP, karena kan pada zaman dahulu pembuatan KTP itu agak ribet, selain birokrasi yang ribet, terus persyaratannya yang agak susah. Nah, teman-teman transpuan itu kan kebanyakan tidak mempunyai dokumen yang lengkap, terus lari dari rumah pada saat usia muda yang belum mencukupi untuk membuat KTP, terus konflik dengan keluarga dan tidak memungkinkan untuk ke rumah kembali membuat KTP. Nah, di Sdukcapil itu memberi kemudahan, jadi teman-teman itu tidak perlu balik ke kampungnya untuk untuk membuat KTP. Jadi KTP-nya itu masih tetap nama lahir, pemberian orang tua, hanya itu aja. Cuman foto boleh dandan. Harus dandan gitu fotonya? Ya, karena kan dia ekspresi gendernya sekarang udah berubah. Oh, harus. Kalau dia nggak dandan kan kesehariannya udah dandan, justru itu akan jadi masalah. Oh, ini kita sekarang lebih dalam lagi nih kak. Gue makin kepo nih kayaknya. Ya kan akan cerita seorang Audi nih ya. Seorang transpuan bisa dikatakan berarti gay. Secara seks iya. Iya kan, gay. Enggak, gay itu adalah identitas gender juga. Apa ya sebenarnya? Bukan gay dia. Bukan, kami bukan gay. Iya. Maksudnya secara berhubungan mungkin bisa disebutnya. Iya, secara aktivitas seksual gitu lah ya. Iya. Ya secara seksual ya kami disebutnya homoseksual karena ini laki sama laki, tapi kalau secara kelamin ya. Tapi kalau secara ekspresi gender kan tamu-tamu transpuan itu menganggap kami itu perempuan. Oh iya ya. Maksudnya ya emang bahan diri mereka pun dengan dia perempuan. Bukan gay. Kalau gay beda, mungkin laki sama laki ketertarikan gitu ya. Kalau gay itu kan dia fisik secara ininya kan dia laki-laki. Itu orientasi. Gitu. Kalau gay itu orientasi seksual. Kak, minum. Oh minum ya? Ngomong-ngomong gue nanya. Aduh manis banget deh, kayaknya kebanyakan gula deh. Karena ada aku kak di sini, jadi kakak minum manis. Kayaknya ini biang gula deh. Rempong deh, minum doang. Kalau kayak gitu gue transpuan juga nggak tuh? Enggak gitu. Enggak lah ya. Tuh, gue nggak transpuan anjing. Gila lo goblok. Masa dengan gini doang lu transpuan kan enggak. Cuma memang kadang suka terikut-ikut gini kan, terus kan. Mungkin itu ekspresi dari dalam. Dari dalam. Nyaman ya. Nyaman, mulai nyaman Dari dalam ini dalam hati ya, di dalam. Oh berarti ada enggak, kadang emang suka gini. Oh, kaget itu. Aduh gitu.
Enggak, itu wajar kok. Itu wajar ya. Karena kan setiap manusia itu mempunyai dua sisi, maskulin dan feminin. Feminim gue lebih kenceng. Gue tuh pingin duduk begini, tapi kadang biji sakit jadi susah. Tapi itu kenapa bijinya ada 4 atau 6? Dia tuh kalau nggak salah ada berapa biji gitu di sini, gue lupa deh. Kalah biji semangka di sini. Banyak banget. Banyak. Emang gue kan bukan orang sebenarnya. Kau ini pernah nggak mendapatkan perlakuan kasar secara fisik? Jangan ditanya. Oh, secara fisik? Enggak. Fisik. Bukan fisik. Oh, Kalau fisik kita datang. Secara fisik aku pernah dapat dari orang tua aku, dari ayahku, cuman mungkin itu terlalu kali ya, menurut aku sih keterlaluan, karena pada saat itu aku pulang sekolah, aku belum ganti baju dan main. Ayahku pada saat itu lagi emosi atau apa, aku sempat diikat di pohon. Dan itu aku ingat banget sampai sekarang. Diapain tuh? Diikat di pohon? Kenapa? Salahnya tuh apa? Ya karena aku pulang sekolah belum ganti baju terus main. Oh itu. Tapi aku nalarnya mungkin dia lagi emosi pada saat itu. Sekarang setelah menjadi transpuan yang bertanya. Setelah menjadi transpuan sih banyak perlakuan yang tidak aku alami, tidak enak aku alami pernah. Namanya toilet kontroversi di salah satu mall. Aku ribut dengan petugas apa sih, janitor ya, office boy. Maafnya ngomong, office boy itu agak-agak bibir sumbing. Terus aku juga pernah ditahan di imigrasi Hong Kong. Empat imigrasi saat ketibaan di Hong Kong, terus di imigrasi Macau, pulang dari Macau, pulang dari Hong Kong. Jadi 4 kali aku ditahan. Itu kenapa? Gara-gara gendernya tuh, ya, transpuan itu? Ekspresi genderku seperti ini. Tapi KTP-nya mungkin laki-laki. Ya mungkin karena mereka ngeliat enggak. Mungkin penampilanku seperti ini, tapi tertera di situ kan jenis kelamin laki-laki. Nah, jadi begitu awal nyampe itu aku hampir ditahan 45 menit. Terus ternyata bisa masuk Hong Kong. Terus kami jalan-jalan, terus temanku ngajak ke Macau sekitar jam 8:30 malam. Terus aku juga ditahan di situ, ditanya-tanya segala macam. Terus ditanya doang kan, nggak dipakai? Ditanya, tapi kan aku nggak ngerti bahasa Chinese ya, jadi aku juga nggak tahu mereka. Tapi sangat tidak mengenakannya adalah mereka melihat aku dari ujung kaki sampai ujung rambut seolah-olah aku teroris, seolah-olah aku apa-apa gitu. Nah, begitu pulang dari Macau 2:30 pagi, sempat ditanya juga ngapain di Macau, terus pulang jam 2:30 pagi ini segala macam gitu. Nah, pulang dari Hong Kong setelah 5 hari di sana, aku pikir udah bebas dong, namanya juga udah pulang gitu loh. Tiba-tiba aku ditahan lagi, terus ditanyain tiap hari kamu kemana, terus ketemu siapa aja. Gue pikir suatu hal yang pertanyaan yang tidak perlu, seharusnya ngapain sih gitu loh. Ya pasti kan ada alasannya. Seolah-olah aku itu kriminal gitu loh, seolah-olah gue ke Hong Kong itu buat ngebunuh orang atau apa itu dalam benak aku ya. Itu pokoknya pengalaman yang sangat tidak membuat nyaman. Oh gitu. Aku sempat trauma. Kemana-mana aku kalau ke Malaysia segala macam aku tidak pernah mau lagi berdandan, tapi rambutku kuikat ke atas, terus aku pakai hoodie gede gitu karena aku nggak mau lagi mengalami hal-hal yang seperti itu. Oh gitu. Nah untuk mau dengar yang di toilet? Iya. Mau nggak? Gue baru mau tanya, gimana? Kakak hostnya aja gimana? Belum gue tanya udah cerita sendiri bro. Pulang elak gue. Selama di transpuan nih, lu pernah berantem nggak? Didiskriminasi orang nih. Terus lu nggak seneng lu berantem? Pernah. Tapi pada saat dulu di belakang Beji, aku masih kos di belakang UI, ada sekelompok anak perempuan. Pas papasannya biasa aja, santai. Tapi begitu saya jauh, dia bilang bencong. Oh, aku pada usia dulu, pada saat usia 20 sampai 25 itu nggak terima untuk dikatakan seperti itu. Gue Uber sampai rumahnya, gue tampar depan orang tuanya, gue gedor pintunya, dia nggak buka, gue gedor di Uber coy. Gue tampar depan orang tuanya, dia kata, Pak, ibu ajarin anaknya, saya nggak numpang makan ya, sama anak ibu. Terus orang tuanya gimana tuh? Orang tuanya diam aja. Oh, tapi orang tuanya nggak ikutan justru Enggak. melirik itu enggak ya?
Tapi pernah kalau berantem nih, ya nggak bisa dibohongin kalau emang kakak asli mungkin gendernya laki-laki. Tuh emosinya pas berantem tuh keluar nggak kayak ada lakinya atau apa gitu, emosi bener-bener. Kalau berantem sih nggak pernah. Nggak pernah ya. Nggak pernah. Berarti memang udah emang asli tuh kakak tuh sebenarnya tuh emang merasa udah gue perempuan gitu ya. Aku sih bukan merasa perempuan, Terus tapi ya aku ini aku. ya Secara seperti inilah gitu ya. secara look mungkin orang melihat aku perempuan, tapi secara kelamin aku belum. Ada perasaan menyesal nggak kalau Nggak ada. menjadi seperti enggak ya? Nggak ada sedikit pun perasaan menyesal. Kalau perasaan menyesal berarti aku tidak menerima diriku. Enggak kan, maksud aku gini, kadang kan kalau kita menerima celotehan buruk dari masyarakat, dari lingkungan segala macam tuh kadang tuh kita, itu yang kau tadi bilang, ya ampun kok orang-orang begini, kok orang begini. Ya, tapi itu kadang dalam hati kan kayak gini, pernah nggak nyalain diri sendiri yang kayak, gue juga kenapa harus begini? Harusnya gue jadi pingin seperti yang bener-bener tuh, ya udah gue laki ya gue harus jadi laki gitu. Itu dulu, itu fase-fase dulu. Tapi kalau sekarang kan aku sudah menerima apa adanya. Tapi dulu sempet kayak gitu ya. Oh, sempet. Pengen berusaha tapi ternyata emang nggak bisa gitu. Banyak kok teman-teman banyak mengalami hal yang seperti itu. Banyak. Cuma pada akhirnya mereka emang udah menerima aja. Ya ada yang menerima, ada yang kalau yang nggak bisa menerima ya dia bisa stres, bisa bunuh diri atau temperamen. Oh gitu akibatnya tuh kak ya? Iya. Berarti sekarang sudah suruh menerima dan ini apa adanya. Jadi ya mau apa kata orang bodo amat Bodo lah. amat. Aku terima apa adanya. Udah mencintai diri sendiri lah ya. Gini kali. Satu hal yang gue kadang bingung kalau misalnya gue di posisi kau gitu, gue kayak gue pasti jadi orang yang menutup diri. Ya, walaupun gue menerima gue kayak gini. Gue misalnya jadi kau, gue menerima kayak gitu, tapi gue pasti menutup diri, ya kan? Nah, yang gue sedikit kayak ngeliat kau ini kayak wah, dia benar-benar bisa menerima dirinya, dia benar-benar membuka diri tuh. Apa hal yang membuat itu gitu loh? Yang akhirnya tuh benar-benar bisa kau ini memberanikan diri untuk membuka lingkungan bahwa kau di seperti ini, terus berani lagi datang ke sini untuk menjelaskan seperti ini loh ceritanya. Kuncinya karena aku sudah berdamai dengan diriku, aku sudah menerima apa adanya diriku, dan aku sudah menerima takdir hidupku. Aku sudah ditakdirkan seperti ini. Mau bagaimanapun aku menyangkal, aku tidak akan pernah bisa, karena emang sudah diatur. Aku sudah ditakdir, tidak aku buat-buat. Kalau tadi kamu di awal ini pilihan, ini bukan pilihan. Aku tidak pernah memilih. Nah, sebagai transpuan yang pastinya tuh dianggap minus sama masyarakat lingkungan, kau pernah nggak dapat kayak perlakuan sama cowok yang bener-bener tuh, maksudnya istilahnya ada cerita nggak tuh yang kayak orang tuh jahat sama kau di cowok gitu, pingin perkosa kah atau apa segala macam? Pernah. Itu gimana tuh cerita tuh? Jadi dulu pada 10 tahun yang lalu atau pokoknya kira-kira 10 tahun yang lalu deh, aku pergi nonton dangdut sama temanku, karena di Depok tuh kan masih banyak dangdut ya. Kakak biduan ya? Bukan. Oh, aku biduan mic yang tidak bergerak. Oh, ada biduan mic yang tidak bergerak, cuma keras. Aku nggak tahu keras atau lembek. Kadang lembek, kadang keras. Nah itu kamu lebih tahu. Kayaknya kamu lebih tahu deh. Udah deh kak, jadi bukan di sini kakak. Gimana sih? Ini nontonin Pasko loh. Mulai nyaman. Iya, mulai nyaman coy. Terus gimana tuh kak? Pernah. Jadi ceritanya abis nonton dangdut, terus temanku udah pada pulang semua, terus aku ketinggalan nih. Datang seorang cowok ganteng, gede tinggi, terus dia bawa motor gede, dia bilang gini, kamu bukannya pulang, tapi aku udah tinggal, yuk aku anter. Dengan begitu polosnya, karena aku berpikiran positif ya sama dia gitu loh. Sekalipun mungkin minta main juga di rumah, di kosan atau di kontrakan gitu, dalam bayangan aku. Minta main? Main apa tuh? Ya nggak mungkin dong dalam seseorang yang tanpa embel-embel, tanpa ada maunya nganterin. Nah, nggak taunya aku dibawa ke sebuah step-to, di situ udah nunggu 5 orang. 5 orang? Teman-teman dia. Itu? Dan aku mau ngapain tuh kira-kira? Dan aku digilir, udah 2 orang, aku sempat kepikiran kabur,
Jadi yang tinggal sandal aku, heel aku sama tas itu udah nggak aku pikirin. What the fuck? Digilir? Karena pada saat itu aku terus terang belum main belakang. Jadi ada ketakutan. Dan emang sakitnya luar biasa karena aku belum terbiasa. Sakit. Jadi waktu itu baru bagian depan aja. Bagian Belum mebel, sebutannya mebel. Apa meki belakang? Kok lebih hebohan kamu Iya kan? sih? Udah aku bilang dari buka, udah santai aja gitu loh. Jangan kamu sudah nyoba mebel. Aduh, anjing kamu capek. Jadi itu tuh, perkosa tuh. Iya. Tapi baru 2 orang doang yang dapet tuh ya. Kabur tuh. Kabur itu gimana caranya? Lari. Larinya gitu lagi begini langsung lari. Kagak pakai tangan gitu. Ya pakai lah. Oh, ambil gini. Tapi itu abis itu tuh pasti gimana perasaan itu? Ya takut, sempat trauma. Tapi itu belum selesai. Terus aku lari ketemu orang juga. Tapi ternyata emang nggak tulus juga mau nganterin, harus ada imbalannya juga. Tetap juga mau begitu. Terus akhirnya kau Ya dengan sangat mau nggak terpaksa. mau. Ya karena kan emang terlalu jauh untuk berjalan kaki, dan di Depok tuh kan masih banyak hutan-hutan yang bambu-bambu segala macam. Banyak banget orang jahat kayak begitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman itu hidup di jalan tuh resikonya besar ya. Kayak teman-teman yang di Taman Lawang tuh kadang-kadang kan ditusuk, terus dijambret. Tapi kan tidak ada pilihan lain. Mungkin kalau teman-teman bisa bekerja di pemerintahan, terus bisa bekerja di sebagai apa ya sebutannya, sebagai pekerjaan yang layak gitu lah. Teman-teman mau kok, tapi kan nggak ada pilihan. Karena emang pasti ditolak pasti. Oh, udah benar. Pasti. Dengan keadaan transpuan itu pasti ditolak. Lu dilihat dulu. Nggak bakal bisa lo mau jadi apa. Pasti benar-benar disudutkan ya kan. Kau punya pesan dan pesan nggak untuk, maksudnya pesan untuk para teman-teman di luar sana yang seperti Kak Audi? Pesannya buat teman-teman, terima apa adanya diri kalian. Karena kalau kalian tidak menerima takdir hidup dan ini kalian akan menjadi merasa minder, tidak mau bergaul, tidak mau keluar. Yang satu ditanamkan adalah bahwa kita berjuang hidup, tidak numpang makan dengan siapapun. Bahkan terkadang teman-teman menjadi tulang punggung keluarga. Pokoknya harus berdamai dengan dirinya, menerima, tunjukkan apa yang kamu punya. Oke. Boleh tepuk tangannya. Mantap. Bagus lah, udah terang aja. Aduh, jadi ikut. Mulai nyaman sis, mulai nyaman. Oke, Kak Audi, makasih banyak ya udah mau datang di sini. Kok bibir keriting sih? Iya, tadi habis kena itu. Nuang air panas kena kesini jadi begini. Makasih banyak untuk Kak Audi yang udah mau datang ke sini berbagi informasi dan pengalaman pribadi. Sama-sama ya sis. Sama-sama kok. Oke, terus untuk Pasko makasih banget ya lu pada terus nonton di sini. Terus dukung channel kita ini. Jangan lupa like, follow, dan subscribe. Kalau enggak, gue suruh Kak Audi datang ke rumah. Ya kayak sama lu kan datangnya. Ya udahlah, ayo kita masuk bareng. Jangan lupa takut, sumpah deh. Like, subscribe, dan komen ya. Tuh, ya, teman-teman. like, subscribe, dan komen. Dan untuk teman-teman yang pingin banget mau datang narasumber, boleh kasih komen di bawah. Nanti kita bakal saring. Oke? Hanya orang beruntung narasumber bisa datang. Orang pilihan dong, oke? Thank you. Sign out.